Halo, kita akan membahas ulangan tengah semester 1 untuk kelas 7 semester 1. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang siswa melakukan pengukuran benda dengan hasil sebagai berikut. Hasil pengukuran siswa tersebut yang termasuk besaran turunan ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini besaran turunan itu adalah besaran selain dari besaran pokok. Kalian tentu masih ingat, besaran pokok itu ada 7 ya. Paku, jum, inten, su, mawa. Ini adalah panjang, ku kuat arus listrik, jum jumlah zat, inten intensitas cahaya, su suhu, ma massa, wa waktu. Berarti kita disuruh mencari besaran turunan selain yang ada dari 7 ini, yaitu kecepatan, ya besaran turunan. Tinggi itu termasuk panjang ya, termasuk panjang, berarti ini bukan. Luas adalah besaran turunan, massa tidak. Jadi 1 dan 3, nomor 1 B. Lanjut ke soal nomor 2. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Nomor 2 adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sekolah Taruna Bakti mengadakan lomba lari jarak jauh. Waktu tercepat yang dicapai oleh salah satu siswa untuk menempuh jarak tersebut ditunjukkan oleh stopwatch. Waktu tempuh siswa tersebut adalah, nah di sini kita lihat ada stopwatch. Stopwatch ini ada di bagian tengah. Yang ini yang bulat ini menunjukkan menit. Menunjukkan hitungan menit. Kemudian yang besar ini menunjukkan hitungan detiknya. Jadi kalau kita lihat detiknya itu ada di sini ya. Jadi 2 strip sebelum 10. Jadi kita bisa tebak detiknya itu ada 8. Sedangkan menitnya di sini tulisannya sangat kecil, ada 10, 20, 30, 40, 50. Yang ini 60 ya. Di 60. Namun di sini juga 0 atau belum mulai juga di sini 0. Jadi kalau kita jumlahkan disuruh nyari detik atau sekonnya, ini tidak ada jawabannya ya. Jelas jawabannya 8. Mungkin salah soal. Kita lanjut saja membahas soal nomor 4. Panjang meja 1 meter. Satuan besaran yang digunakan pada pernyataan tersebut adalah, di sini adalah disuruh mencari satuannya. Jadi satuannya adalah meter. Yang C. Kalau panjang itu adalah besarannya. Sedangkan 1 ini adalah nilai dari besarannya. Jika ditanyakan satuannya adalah meter. Sama seperti yang di atas. Ini ada 1525 sekon. Sekon ini merupakan satuan dari besaran waktu. Sedangkan 1525 ini merupakan nilai besarannya. Soal nomor 5. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut sebagai besaran. Soal nomor 6. Pembanding dalam suatu pengukuran disebut dengan A. Satuan. Nomor 7. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut hasilnya tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Karena jika orangnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Jadi disebut dengan satuan tidak baku. Contohnya adalah panjang jengkalan tangan, satuan kaki.
Jadi setiap orang jengkalan tangannya mempunyai ukuran yang berbeda, begitu juga dengan langkah kaki. Sehingga antara orang satu dengan orang yang lain jika mengukur akan menghasilkan hasil yang tidak sama. Nomor 8. Besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu disebut sebagai besaran pokok. Nomor 8D. Nomor 9. Berikut yang termasuk besaran pokok adalah, jadi besaran pokok yang 7 tadi. Kita ingat lagi. Paku, jum, inten, su, mawa. Ya, pa panjang. Berarti ini benar. Ini benar. Ini benar. Kemudian ku kuat arus listrik tidak ada. Jumlah zat tidak ada. Intensitas cahaya tidak ada. Suhu ada. Ini suhu. Kemudian masa. Ini masa. Waktu. Oh, ini waktu. Ya, jadi yang mengandung 3 ini adalah yang C, nomor 9C. Nomor 10. Berikut merupakan satuan besaran volume adalah volume satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik, nomor 10D. Nomor 11. 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Nanti kita buat ini. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Berarti turunnya dari meter, dari sini. Dari meter turun ke sentimeter. Berarti loncatnya atau turunnya berapa kali? 1, 2. Berarti turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 10. Berarti kalau turun 2 kali dikali 1, nolnya berapa? Ada 2. Jadi dikali 100. 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Nomor 11B. Nomor 12. Massa adalah kuantitas yang terkandung dalam suatu benda. 12B. Nomor 13. Perhatikan benda-benda berikut. Jenis benda yang tidak memiliki ciri khas kehidupan ditunjukkan oleh nomor yang tidak memiliki ciri khas kehidupan, berarti benda mati atau yang tidak hidup. Jam dinding, ya benda mati. Air, benda mati. Kaktus ini tumbuhan, berarti makhluk hidup. Kantung semar juga makhluk hidup, adalah tumbuhan yang karnivora, pemakan serangga. Jadi nomor 13, 1 dan 2 yang A. Nomor 14. Alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah mengukur massa, berarti adalah yang neraca, karena jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, mikrometer skrup juga mengukur panjang atau ketebalan. Neraca pegas ini 2 fungsi, bisa mengukur massa dan juga mengukur berat benda. Jadi yang ini bukan, nomor 14 yang B. Nomor 15. Zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen positif disebut, hidrogen positif ini disebut juga H+, yaitu zat asam. 15C. 16. Perhatikan tabel perubahan indikator asam basa berikut. Berdasarkan tabel, larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor. Jika larutan yang bersifat asam diuji dengan kertas lakmus, maka dia akan menghasilkan perubahan warna menjadi merah. Jadi, jika kertas lakmusnya lakmus merah akan tetap merah, sedangkan jika kertas lakmusnya biru akan berubah menjadi merah. Berarti yang merah akan tetap merah, yang ini, dan yang biru akan menjadi merah. Jadi jawabannya Q dan S. Yang D.
Soal nomor 17. Contoh asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau benda itu bersifat asam, tentunya namanya akan diawali dengan asam. Kita tandai nama-nama senyawa yang penyebutannya berisi kata asam. Ini, kemudian ini. Nah, di sini sudah terlihat jawabannya nomor 17 adalah C. Semua mengandung asam. Sedangkan apabila basa, biasanya nama-namanya mengandung hidroksida. Seperti ini, hidroksida. Soal nomor 8. Zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida disebut hidroksida ini sama dengan OH, ya. Berarti yang zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH itu lengkapnya OH- itu adalah yang B, basa. Nomor 19. Contoh basa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sama seperti tadi, basa diakhiri dengan hidroksida. Jadi yang mengandung hidroksida pasti adalah basa. Jadi jawabannya nomor 19 adalah yang B. Nomor 20. Sifat asam adalah di dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan jika basa, dia akan terasa licin di tangan, terasa pahit, dan juga menghasilkan ion OH- di dalam air. Nomor 20 yang D. Nomor 21. Sifat basa adalah basa itu akan menghasilkan ion OH- di dalam air. Sedangkan yang menghasilkan ion H+ dalam air memiliki rasa asam, sebagian berinteraksi dengan logam dan menghasilkan H2, itu adalah sifat asam. Nomor 22. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan menggunakan alat. Nah, untuk menguji larutan itu bersifat asam atau basa dapat digunakan indikator asam basa. Nomor 22 adalah yang C. Soal nomor 23. Kertas lakmus merah jika dimasukkan dalam suatu larutan sehingga menghasilkan warna merah, maka larutan tersebut bersifat, apapun yang akan menghasilkan warna merah itu akan menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Namun jika larutan tersebut bersifat basa, dia akan berubah warna menjadi warna biru. Sedangkan jika larutan tersebut bersifat netral, pada kertas lakmus merah maupun biru dia tidak akan menunjukkan perubahan warna. Soal nomor 24. Berikut termasuk indikator alami adalah indikator alami ini dapat digunakan untuk menguji suatu larutan jika diambil ekstraknya. Jadi yang berfungsi sebagai indikator alami adalah yang A, bunga, kembang sepatu, dan juga kunyit. Nomor 25. Perhatikan perubahan materi yang terjadi berikut. Perubahan materi yang merupakan perubahan kimia adalah nomor. Untuk perubahan kimia punya ciri-ciri yaitu menghasilkan suatu zat yang baru, menghasilkan bau, terjadi perubahan warna, dan biasanya terjadi melalui proses pembakaran atau juga fermentasi. Jadi kita cari perubahan yang menunjukkan hal tersebut. Pembuatan gula menjadi tebu tentu tidak. Penyulingan minyak bumi tidak. Pembuatan tape singkong ya. Pembuatan garam dapur dari air laut tidak. Air susu jadi masam iya. Minyak kelapa menjadi tengik iya. Jadi yang benar adalah 3, 5, dan 6. Nomor 25 jawabannya yang D. Lanjut nomor 26, sifat kebasaan ditunjukkan oleh perubahan warna indikator alami dan buatan berwarna. Jika indikator tersebut diuji ke larutan yang bersifat basa, maka indikator tersebut akan cenderung berubah warna menjadi kebiruan atau kehijauan. Nomor 26 B. Lanjut soal nomor 27. Unsur hidrogen tersusun dari atom-atom hidrogen ya.
Berarti unsur hidrogen tentu atom-atomnya adalah atom hidrogen. 27C. Nomor 28, zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut dengan senyawa. Dengan perbandingan yang tetap. Jika kumpulan senyawa atau gabungan dari beberapa senyawa dengan perbandingan massa yang tidak tetap disebut sebagai campuran. Nomor 28 yang C. Nomor 29, rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat disebut rumus yang D, rumus molekul. Misalnya menyatakan jenis seperti air, rumus molekulnya adalah rumusnya H2O. Nomor 29 yang D. Nomor 30 yang terakhir, rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa disebut dengan rumus empiris yang B. Nomor 30 yang B. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal UTS untuk materi kelas 7 semester 1. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bisa bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Selamat belajar!